Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Salsana Feliahadi, NPM akhir 342. Perkenalkan, nama saya Veriska Paradia dengan NPM terakhir 399. Perkenalkan, nama saya Marla Amelia dengan NPM akhir 085. Perkenalkan, nama saya Siti Halimatus Satya dengan NPM akhir 088. Perkenalkan, saya Aliana Bilareva dengan NPM akhir 123. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok E akan membahas mengenai latihan soal minggu kedua, yaitu E3.10 LO3 Adjusting Entries. Di sini pada soal Uhura Research itu membuka bisnisnya pada tanggal 1 Juni dengan 8 unit AC. Di sini disediakan trial balance pada tanggal 31 Agustus 2022. Pada data, pada nomor 1 itu dijelaskan bahwa Uhura Resort itu membayar premi asuransi untuk 1 tahun ke depan pada tanggal 1 Juni 2022. Instruksinya, kita harus menjurnalis atau menjurnal adjusting entries selama 3 bulan, yaitu Juni sampai Agustus. Nah, di sini karena dia membayarnya 1 tahun, di sini prepaid insurance 1 tahun itu 4.500. Karena ini untuk jurnal penyesuaian 3 bulan, jadi selama 3 bulan itu kita catat sebagai beban asuransi. Jadi jurnalnya yaitu insurance expense 1.125 di debit pada prepaid insurance 1.125 pada kredit. Ini beban asuransi selama 3 bulan. Selanjutnya, pada soal kedua, di sini perhitungan inventory atau persediaan pada tanggal 31 Agustus itu menunjukkan sisa perlengkapan itu 650 supplies on hand. Nah, sebelumnya supplies kan ada di 2.600. Nah, sisanya 650. Yang kita catat itu yang sudah kita pakai. Ya. Jadi dia masuknya ke beban karena sudah dipakai. Jadi sisanya ini 650. Ini sisa. Jadi yang kita catat itu yang sudah terpakai selama 3 bulan, yaitu supplies expense 1.950 di debit pada supplies 1.950 pada kredit. Selanjutnya, pada instruksi ketiga di sini dijelaskan depresiasi building bangunan itu 4%. Equipmentnya 10% dan juga residunya 10%. Nah, di sini kita harus mencari residunya atau nilai residunya. Nanti kita kurangin dengan nilai residunya seperti ini. Nah, pada buildings awalnya harga perolehannya tuh 120.000. Nah, kita kalikan dengan nilai residunya 10% didapatkan 12.000. Kemudian untuk dasar penyusutannya ini nilai harga perolehan dikurangi nilai residu itu menghasilkan 108.000. Kemudian kita kalikan dengan 4% atau depresiasinya 4%. Ini dihasilkan 4.320 per tahun. Kemudian untuk mencari per bulannya, di sini 4.320 kita bagi dengan 12 bulan. Hasilnya didapatkan 360 per bulan. Karena ini untuk jurnal penyesuaian 3 bulan, maka kita cari untuk 3 bulan. 360 dikali 3 bulan, 1080. Jadi depresiasi building selama 3 bulan itu 1080. Nah, kita catat di sini accumulated, kita catat sebagai depreciation expense building 1080 pada debit pada accumulated depreciation buildings di kredit 1080. Selanjutnya di sini dijelaskan equipment juga mengalami depresiasi 10%. Nah, kita cari lagi residunya. Nah, caranya sama. Sebelumnya harga perolehan equipment ini kan 16.000. Kemudian kita kalikan dengan nilai residunya 10% sehingga didapatkan nilai residunya tuh 1.600. Kemudian kita kurangin dengan harga perolehan sehingga didapatkan dasar penyusutannya itu 14.400. 14.400 kita kalikan dengan depresiasinya 10% tadi, hingga didapat 1.440 per tahun.
Nah, untuk mencari per bulannya kita bagi dengan 12 bulan. 1440 kita bagi dengan 12 bulan dihasilkan 120 per bulan. Karena ini penjurnalan selama 3 bulan, maka kita cari depresiasi selama 3 bulan. 120 kita kali dengan 3 bulan didapatkan 360. Jadi untuk depresiasi equipment selama 3 bulan itu 360. Di sini kita catat depreciation expense equipment pada debit 360, pada accumulated depreciation equipment di kredit 360. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan jurnal penyesuaian pada Uhura Resort per 31 Agustus 2022. Penyesuaian pertama adalah salaries and wage expense sebesar 375. Akun ini didebit karena merupakan beban yang sudah terjadi tetapi belum dibayar. Sedangkan di sisi kredit terdapat salaries and wage payable sebesar 375 yang menunjukkan adanya kewajiban perusahaan untuk membayar gaji tersebut di periode berikutnya. Selanjutnya adalah penyesuaian rent receivable sebesar 800. Akun rent receivable didebit karena perusahaan memiliki pendapatan sewa yang sudah menjadi hak perusahaan tetapi belum diterima secara tunai. Di sisi kredit terdapat rent revenue sebesar 800 yang menandakan adanya penambahan pendapatan pada periode ini. Kemudian terdapat penyesuaian interest expense sebesar 1000. Akun ini didebit karena beban bunga telah terjadi selama periode berjalan. Di sisi kredit terdapat interest payable sebesar 1000 yang menunjukkan bahwa bunga tersebut masih harus dibayar oleh perusahaan. Baik, di sini saya akan memaparkan tugas exercise week 2 soal nomor 1. Nah, setelah kita membuat ayat jurnal penyesuaian, selanjutnya menyusunnya ke dalam neraca saldo atau juga disebut sebagai adjusting trial balance. Nah, yang pertama ada cash yang berada di debit senilai 19.600. Yang kedua ada rent receivable berada di debit senilai 800. Yang ketiga ada prepaid insurance berada di debit senilai 3.375. Dan yang keempat ada supplies berada di debit senilai 650. Yang kelima ada land yang berada di debit senilai 20.000. Yang keenam ada buildings berada di debit senilai 120.000. Dan yang ketujuh ada equipment yang berada di debit senilai 16.000. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan adjusting trial balance pada Uhura Resort per tanggal 31 Agustus tahun 2022. Di sini saya akan melanjutkan akun berikutnya, yaitu ada accumulated depreciation buildings atau akumulasi penyusutan gedung yang mengurangi nilai akun buildings. Ini termasuk akun kontra aset dengan saldo kredit nominalnya yaitu Rp1.080. Lalu selanjutnya di sini ada accumulated depreciation equipment atau akumulasi penyusutan peralatan yang mengurangi nilai akun equipment. Ini juga termasuk akun kontra aset dengan saldo kredit sebesar Rp360. Lalu selanjutnya di sini ada akun payable atau utang usaha kepada pemasok akibat pembelian secara kredit. Nah, ini termasuk liabilitas jangka pendek. Nominalnya yaitu Rp4.500. Lalu di sini ada salaries and wages payable atau gaji karyawan yang sudah menjadi beban. Nah, ini tapi belum dibayarkan sampai akhir periode. Nah, ini termasuk liabilitas. Nominalnya yaitu sebesar Rp375. Lalu di sini ada interest payable atau bunga pinjaman. Nah, ini yang sudah terjadi namun belum dibayar. Nah, ini dicatat sebagai liabilitas, yaitu sebesar Rp1.000. Lalu di sini ada unearned rent revenue atau pendapatan sewa yang diterima di muka, tetapi belum diakui sebagai pendapatan. Nah, ini sehingga dicatat sebagai liabilitas. Nominalnya yaitu Rp800. Lalu di sini ada mortgage payable atau utang jangka panjang. Nah, ini perusahaan yang berkaitan dengan pembelian aset tetap seperti bangunan. Nominalnya yaitu Rp50.000. Lalu di sini ada share capital ordinary atau modal yang disetor pemegang. Nah, ini pemegang saham melalui penerbitan saham biasa. Nah, ini termasuk ekuitas. Nominalnya yaitu Rp100.000.
Lalu selanjutnya ini ada retained earnings. Nah, ini laba ditahan perusahaan. Pada periode ini belum memiliki saldo dan akan ditentukan dari laba bersih dikurangi dividen. Selanjutnya yaitu dividen. Akun dividen memiliki saldo debit sebesar 5.000. Dividen dicatat di debit karena merupakan pembagian laba kepada pemilik sehingga mengurangi ekuitas perusahaan. Selanjutnya ada rent revenue dengan saldo kredit 90.800. Pendapatan dicatat di kredit karena menambah ekuitas perusahaan selama periode berjalan. Kemudian terdapat salaries and wages expense sebesar 45.175 di sisi debit. Akun ini menunjukkan beban gaji karyawan yang dikeluarkan perusahaan selama periode tersebut. Berikutnya ada utilities expense sebesar 9.200. Beban ini dicatat di debit karena merupakan biaya listrik, air, dan utilitas lainnya yang digunakan perusahaan. Selanjutnya ada maintenance and repair expense sebesar 3.600. Akun ini mencerminkan biaya perawatan dan perbaikan aset perusahaan selama periode berjalan. Berikutnya insurance expense dengan saldo 1.125 di debit. Ini menunjukkan biaya asuransi yang menjadi beban perusahaan pada periode tersebut. Selanjutnya ada supplies expense sebesar 1.950. Akun ini menunjukkan perlengkapan yang telah digunakan dan dicatat sebagai beban. Kemudian depreciation expense buildings sebesar 1.080. Beban ini menunjukkan penurunan nilai bangunan akibat pemakaian selama periode berjalan. Selanjutnya depreciation expense equipment sebesar 360 yang mencerminkan penyusutan peralatan selama periode tersebut. Terakhir ada interest expense sebesar 1.000. Beban bunga ini timbul akibat penggunaan dana pinjaman perusahaan. Nah, berdasarkan adjusted trial balance atau neraca saldo ini, total saldo debit dan kredit sama yaitu 248.915 sehingga neraca saldo Uhura Resort dinyatakan seimbang.